Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan konsep dan jenis analisis data. Analisis data merupakan fakta atau kejadian yang dapat dilihat, diukur, atau disimpan dalam format tertentu. Kajian data yang diolah menurut mekanisme tertentu akan menghasilkan data yang dapat diterima. Jenis data berdasarkan sifatnya. Data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, data kualitatif, merupakan representasi dari konsep data sebagai penerjemah dan mentah ke dalam format uraian, deskripsi, atau eksplanasi. Dapat dilakukan dalam 3 tahap. 1. Data reduction, merupakan mekanisme identifikasi data abstrak dengan metode kodifikasi. Mengklasifikasian rangkuman atau kategorisasi. B. Organization, proses penggabungan data yang telah diperoleh menjadi sebuah informasi utuh. C. Interpretation, sinergi dan kombinasi antara 2 tahap sebelumnya yang dapat dinyatakan sebagai interpretasi data. Data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur, dinilai, dan dihitung karena memiliki nilai berupa angka yang dapat dibuat statistik. Data ini dikenal dengan nama ilmiah, rasional, empiris, dan objektif. Untuk mendapatkan data kuantitatif dapat dilakukan beberapa pendekatan. A. Metode kolerasi. Metode kolerasi dilakukan dengan membandingkan bahwa data memiliki kesamaan atau tidak terhadap objek yang akan diteliti. B. Metode komparatif. Metode komparatif merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan secara objektif tanpa memodifikasi atau memanipulasi hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui perbedaan variabel data. C. Metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan mempelajari kondisi dalam lapangan secara jelas dan teliti, baik dari sisi subjek ataupun objek. D. Metode survei. Metode survei merupakan tahapan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil beberapa sampel dari sekian populasi untuk memperoleh hasil yang nyata. E. Metode ex post facto. Metode ex post facto merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan menghasilkan informasi tentang sebab dan akibat proses memanipulasi data hasil penelitian berbasis kejadian teori tertentu. F. Metode true experiment. Metode true experiment digunakan untuk mengobrol variabel tertentu data yang berasal dari lingkungan luar. Mekanisme ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai setelah penelitian dilakukan. Berdasarkan skala pengukuran, data dibedakan empat jenis, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data yang dikelompokkan atau klaster berdasarkan kategori tertentu. Karakteristiknya, teknik klasterisasi dilakukan tanpa mempertimbangkan urutan data. Tiap jenis data kategori memiliki data yang sama. Data ordinal diperoleh dengan mengelompokkan data berdasarkan urutan peringkat dan hubungan antar data.
Karakteristiknya, data dapat diklasifikasikan berdasarkan urutan, pemilihan data berdasarkan tingkatan. Data interval atau range yang berarti jangkauan dapat diperoleh melalui mekanisme pengukuran. Misalnya, pengukuran skor ujian, pengukuran tes IQ, dan lainnya. Karakteristiknya, penggunaan interval atau range tertentu dalam menyatakan nilainya. Data disusun berurutan, bertingkat, dan memiliki nilai. Data rasio diperoleh dari hasil pengukuran seperti skala, jarak, panjang, dan lainnya. Karakteristiknya yaitu nilai data menggunakan angka sesuai faktor sebenarnya, penggunaan nilai absolut, misal angka 0. Berdasarkan sumber datanya, perolehan data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer. Perolehan data primer dapat dilakukan secara langsung melalui objek peneliti, misalnya interview dan kuesioner pada individu, organisasi, dan konsumen lain. Data sekunder. Pengambilan data sekunder dilakukan secara tidak langsung, misalnya berdasarkan referensi jurnal dan penelitian terdahulu. Berdasarkan bentuk dan penyimpanannya, data dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu data analog dan data digital. Data analog merupakan data yang dibawa oleh sinyal dalam bentuk gelombang kontinu berdasarkan frekuensi dan amplitudo. Kedua, data digital memiliki format dalam pulsa listrik dengan besaran 0 dan 1 yang dikenal dengan istilah sinyal diskret. Sekian dari kelompok kami, maaf bila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.